Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 527-528 Big Dick Yang Jun Lin Hai, Taman Venus. Ling Kecheng dan Miao Chuisfeng duduk berhadapan di sofa di rumah. Mereka berdua telah duduk sejak tadi malam, dan ketika mereka saling memandang, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kedua wajah itu tampak menua 10 tahun, dan bahkan kerutan di wajah mereka pun dipenuhi kekhawatiran. Ling Kecheng juga tidak tahu berapa kali dia mendesah sepanjang hari dan malam. Sambil mengulurkan tangan untuk merasakan seluruh tubuhnya, setelah beberapa lama, Ling Kecheng mengeluarkan sebatang rokok kusut dari sakunya, jari-jarinya gemetar, dia menyalakannya, tatapannya yang pahit dan getir membuat hati orang-orang sakit. Meskipun Miao Chuisfeng merasa jijik melihat ini, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa bergumam, merokok, kamu hanya tahu cara merokok, sekarang setelah putrimu dibawa pergi oleh polisi, kamu masih punya keinginan untuk merokok. Mendengar keluhan Miao Chuisfeng, kemarahan di lubuk hati Ling Kecheng meledak, dan dia dengan kejam melemparkan cincin asap yang telah dinyalakannya ke tanah. Api berkobar di mana-mana, dan Ling Kecheng menunjuk Miao Chuisfeng sambil memarahinya dengan kasar. Kamu masih punya muka untuk menyalahkanku. Bukankah ini semua karena hal-hal baik yang kamu bawa kembali? Aku sudah mengatakannya, putriku baik-baik saja, tidak apa-apa, kamu hanya tidak mau mendengarkan, kamu benar-benar menemukan dua taois sialan dari suatu tempat, sekarang setelah kamu menangkap putriku, kamu bisa puas sekarang, puaslah. Miao Chuisfeng merasa dirugikan tetapi dia tidak punya tempat untuk menyembunyikannya. Melihat orang baik seperti Ling Kecheng akhirnya mengeluarkan raungan marah, Miao Chuisfeng juga sangat ketakutan di dalam hatinya. Setelah berpikir lama, Miao Chuisfeng akhirnya menjelaskan, bukankah aku juga melakukannya demi putriku? Lagi pula, di distrik ini banyak sekali kasus orang melompat dari gedung. Mereka semua mengatakan bahwa distrik ini tidak bersih dan ada monster yang membuat masalah. Tanpa menunggu Miao Chuisfeng selesai berbicara, Ling Kecheng mendengus, makhluk jahat. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari, tetapi aku sudah memberitahumu sejak lama. Kedua pendeta Tao itu jelas-jelas ada di sini untuk menggelapkan uang. Untungnya, putriku pintar dan ingin putriku benar-benar dibunuh oleh pendeta Gunung Mao itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada putrimu. Aku tidak tahu orang macam apa kedua pendeta Tao itu. Miao Chuisfeng membantah dengan keras, lagi pula, bukankah aku juga mendengar rumor tentang tetangga? Untuk sementara, bukankah aku melamun? 3 bibi buyut dan 8 nyonya besar juga bisa mendengar. Apa yang sebenarnya dilakukan roh jahat ini? Polisi baru saja datang pagi ini, dan baik wanita yang digantung maupun pemuda yang melompat turun dari tangga sama sekali tidak bunuh diri. Mereka berdua telah berzina sejak lama, bahkan anak-anaknya pun bukan anak kandung mereka. Suaminya tahu bahwa yang satu telah dicekik sampai mati sementara yang lain telah didorong ke atap. Sekarang setelah kebenaran terungkap, tidak ada yang namanya kejahatan. Ling Kecheng memarahi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling tua, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putriku yang malang. Miao Chuisfeng tiba-tiba menangis. Sebenarnya, Miao Chuisfeng hanyalah wanita biasa. Selain itu, dia tidak memiliki budaya dan pengetahuan, jadi dia mudah tersihir. Hari itu, ketika dia melihat 2 orang meninggal berturut-turut di distrik kecil itu, para tetangga di distrik itu sekali lagi membuat janji hikmat dan segera mengaitkan kematian itu dengan monster dan setan ini. Tidak aneh bagi seorang wanita seperti dia untuk memiliki hubungan seperti itu. Hanya saja dia secara kebetulan bertemu dengan 2 orang kultivator dari Gunung Mao. Ketiganya adalah harimau, jadi sepertinya mereka serius saat berbicara. Tentu saja, alasan mengapa Lin Sailing bertindak begitu aneh ketika segelnya rusak juga karena dia. Namun, sekarang setelah 2 pembunuhan terakhir di distrik kecil itu diputuskan, semua kecurigaan dan ketakutan di hati Miao Chuisfeng telah digulingkan. Rencana jahat apa, itu semua bohong, sekarang Miao Chuisfeng mulai menyesali semuanya. Menghadapi istrinya yang menangis keras, Ling Kecheng tidak punya pilihan lain. Dia merasakan sakit di hatinya saat berkata, Baiklah, jangan menangis, apa gunanya menangis sekarang? Aku benci Ling Kecheng sudah berusia 1/2 tahun, tetapi dia malah menjadi seperti ini. Di daerah Lin Hai ini, tidak ada seorang pun yang mampu menanggungnya. Sekarang aku hanya bisa berharap putriku diberkati. Bagaimanapun, dia hanya membela diri. Aku harap polisi tidak akan mempersulitnya.
Mendengar kata-kata suaminya sendiri, tangisan Miao Chuisfeng menjadi lebih intens. Ada terlalu banyak penyesalan dalam tangisannya, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun lagi. Tepat ketika pasangan itu bingung harus berbuat apa, terdengar serangkaian ketukan di pintu. Dong dong dong, dong dong dong. Suara tangisan Miao Chuisfeng semakin melemah, sementara Ling Kecheng berteriak dengan tidak sabar, ini saatnya, siapa yang akan mengetuk pintu kita? Jelas bahwa Ling Kecheng sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, siapapun yang menghadapi situasi semacam ini, suasana hatinya pasti tidak akan baik. Namun, saat ini, suara yang telah lama dirindukan Ling Kecheng datang dari luar pintu, ayah, ibu, ini aku, Lin Sai Ling. Mendengar suara putrinya sendiri, mata Ling Kecheng langsung terbelalak karena air mata. Dia hampir tidak sabar untuk terhuyung-huyung dari sofa dan berdiri. Itu putrinya telah kembali, surga mengasihaninya, surga mengasihaninya. Saat dia berbicara, Ling Kecheng, yang kesulitan bergerak, buru-buru berkata kepada Miao Chuisfeng yang telah jatuh ke tanah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Buka pintunya, cepat buka pintunya. Miao Chuisfeng juga bersemangat, dia segera menyeka air matanya dan berjalan ke pintu, membukanya dengan bunyi berdenting. Namun, ketika pintu terbuka, Miao Chuisfeng tertegun, karena selain Lin Sai Ling, ada dua pria lain yang telah kembali. Hanya saja Miao Chuisfeng tidak peduli lagi saat ini. Dia melangkah maju dan memeluk putrinya sendiri, dan mulai meratap dengan keras, gadis kecil, ibu yang telah mengecewakanmu, ibu yang telah mengecewakanmu. Bahkan Lin Sai Ling sendiri tersentuh oleh suara ratapan itu. Miao Chuisfeng telah menemukan seorang pendeta Tao Gunung Mau untuk menghadapinya, tetapi pada kenyataannya, hati Lin Sai Ling dipenuhi keringat dingin. Tidak peduli apapun, Miao Chuisfeng dan Ling Kecheng tetaplah orang tuanya di alam fana. Seperti yang dikatakan Kevin Ye, ini adalah garis keturunan yang tidak dapat ditinggalkan. Alasan mengapa Lin Sai Ling dapat menjatuhkan pendeta Tao Xinghua di tempat adalah karena dia memiliki mentalitas yang terpecah. Lin Sai Ling ingin melihat apakah orang tuanya di alam fana akan datang untuk menyelamatkannya setelah dia dibawa pergi oleh polisi. Jika mereka datang, maka Lin Sai Ling masih akan mengakui bahwa mereka adalah orang tuanya. Jika mereka tidak datang, maka Lin Sai Ling hanya bisa melepaskan perasaan alam fana ini. Namun, Lin Sai Ling memang sebaik wanita jalang yang tidak bersalah itu. Menghadapi pengakuan Miao Chuisfeng yang penuh air mata, hati Lin Sai Ling juga dipenuhi dengan keengganan dan rasa sakit yang tumpul. Memeluk Miao Chuisfeng, Lin Sai Ling menyipitkan matanya sedikit sambil mendesah dalam hatinya, lupakan saja, lagi pula, mereka masih ada hubungan darah. Karena aku pernah ke tempat yang disebut alam fana ini, aku pasti akan meninggalkan jejak. Hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan jika mereka kembali ke alam surgawi, secara bertahap akan berubah menjadi iblis di hati mereka yang akan memasuki garis keturunan mereka. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menerima semuanya. Sampai saat ini, peri teratai Daiwu akhirnya melepaskan obsesi di hatinya, dan mulai berasimilasi perlahan ke tanah alam fana. Tepat saat ibu dan anak itu menangis terseduh-seduh, Ling Kecheng terlatih-tatih ke pintu sambil memegang tongkatnya. Matanya yang tua dipenuhi air mata, saat melihat dua orang berdiri di belakang Lin Sai Ling, ekspresinya langsung berubah serius, apa yang kamu tangisi, putriku, bukankah kamu aman dan sehat? Juga, apakah kamu tidak melihat ada pelanggan yang datang? Cepatlah pergi dan beli makanan. Pada saat ini, Yang Jun segera melangkah maju dan tersenyum, tidak perlu, Paman, kami adalah rekan Lin Sai Ling, kami bisa pergi setelah beberapa patah kata. Rekan. Ling Kecheng terkejut, dia bertanya, kawan, apakah kamu yakin kamu salah? Lin Sai Ling kita baru berusia 18 tahun dan masih sekolah, dari mana rekan-rekannya berasal? Setelah masalah dengan pendeta Tao Gunung Mau, Ling Kecheng menjadi lebih berhati-hati. Matanya mengamati Yang Jun dan Charlie Qin, wajahnya penuh dengan kecurigaan yang tak terkatakan. Ayah, mereka benar-benar rekan-rekanku. Lin Sai Ling berbicara untuk membantunya. Meskipun Ling Kecheng bingung, dia tetap dengan sopan mengundang Yang Jun dan Charlie Qin ke rumahnya. Ling Kecheng sendiri duduk di salah satu ujung sofa, sementara Yang Jun dan Charlie Qin duduk di ujung lainnya. Ling Kecheng dan Miao Chuisfeng menatap kedua orang asing itu, Yang Jun dan Charlie Qin, dari atas ke bawah dengan curiga. Wajah Charlie Qin penuh dengan kecanggungan saat dia tetap diam. Yang Jun, di sisi lain, tampaknya lebih tua dari keduanya. Pertama, Yang Jun mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di depan Ling Kecheng dan istrinya. Paman, Bibi, izinkan saya memperkenalkan diri.
Saya Yang Jun, Kapten Divisi Kepolisian Kriminal dari Biro Kota Linhai. Ini adalah sertifikat kepolisian saya. Ling Kecheng dapat dianggap telah membaca buku selama beberapa tahun. Dia mengambil sertifikat Yang Jun dan melihatnya beberapa kali, setelah itu dia menjadi semakin bingung harus berbuat apa. Putrinya sendiri jelas seorang siswa di sekolah, bagaimana mungkin dia berhubungan dengan regu polisi kriminal Linhai. Ling Kecheng dan istrinya langsung diselimuti oleh awan kabut. Yang Jun tersenyum dan melanjutkan, tentu saja, Kapten Kepolisian Linhai hanyalah sebuah posisi atas nama saya. Posisi saya yang sebenarnya adalah sebagai perwakilan Badan Keamanan Nasional atas nama saya. Yang Jun kemudian menunjuk ke Charlie Qin yang berada di sampingnya dan memperkenalkannya, ini adalah atasan saya, Jenderal Charlie Qin, manajer umum Kantor Keamanan Nasional. Meskipun Charlie Qin tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti itu, dia tetap akan melakukannya setelah melakukannya. Dia segera mengeluarkan kartu identitasnya seperti Yang Jun. Melihat surat keterangan polisi dan surat keterangan militer, Ling Kecheng hampir berdiri. Ekspresinya terkejut sampai-sampai ingin menelan sebutir telur. Miao Chuisfeng berkata di samping, saya, sedikit bingung, Anda polisi, jenderal, apa hubungannya ini dengan putri saya? Yang Jun terus tertawa, bibi macam ini, kami tidak sengaja menemukan Lin Sailing. Dia punya bakat luar biasa di bidang komputer, dan bisa dibilang dia hacker alami. Jadi belum lama ini, kami menerimanya dan menjadikannya penasihat teknis keamanan kami. Mengenai kedua pendeta Gunung Mao itu, kami juga melakukan penyelidikan terperinci. Akhirnya, kami menemukan bahwa mereka adalah bagian dari pasukan musuh di luar perbatasan. Tujuan mereka kali ini adalah menculik dan menggunakannya untuk membobol jaring anti-api sistem keamanan kami. Untungnya, Lin Sailing sangat waspada dan tidak membiarkan musuh berhasil dalam rencana mereka, kalau tidak, ini akan menjadi kerugian besar bagi Departemen Keamanan kami. Apa yang dikatakan Yang Jun sangat jelas, ditambah dengan pejabat militer dan polisi, itu adalah penjelasan yang masuk akal untuk masalah mengenai jatuhnya pendeta Gunung Mao, serta hal tidak biasa yang terjadi pada Lin Sailing selama kurun waktu ini. Meskipun penjelasan ini agak mengada-ada, itu masih cukup untuk mengelabui Ling Kecheng dan Miao Chuisfeng. Pada saat itu, baik Ling Kecheng maupun Ling Kecheng memiliki ekspresi seperti itu di wajah mereka. Lin Sailing, di sisi lain, diam-diam merasa senang di dalam hatinya, saat dia memuji kemampuan Yang Jun untuk menghadapi situasi tersebut sebanyak 32 kali. Adapun Charlie Qin, dia masih berwajah datar, matanya menatap Yang Jun, dan berpikir, sial, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya, bahwa Yang Jun benar-benar memiliki bakat untuk bertindak seperti orang penting, apa-apaan ini. Bab 528 Rasa Ingin Tahu Membunuh Kucing. Jabatan resmi Yang Jun adalah Kepala Kepolisian Kriminal, sementara ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kota Linhai. Dengan beberapa kalimat ini, Ling Kecheng dan istrinya benar-benar tercengang. Dengan adanya pejabat polisi dan militer serta bukti yang tak terbantahkan, Ling Kecheng dan istrinya akhirnya mempercayai kata-kata Yang Jun. Awalnya, Ling Kecheng tidak percaya bahwa putrinya sendiri telah dirasuki oleh roh jahat, dan sekarang, setelah mendengar kata-kata Yang Jun, ia semakin percaya. Samar-samar, Ling Kecheng bahkan merasakan kebahagiaan yang tulus saat bakat putrinya diakui oleh para pejabat. Adapun Miao Chuisfeng, ketika ia mendengar bahwa kedua kultivator Gunung Mao berasal dari kekuatan musuh di luar perbatasan, hatinya menjadi hijau karena menyesal. Yang Jun telah mencapai hasil yang diinginkan hanya dengan beberapa kata. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lin Sailing sendiri. Namun, menurut pendapat Lin Sailing, mampu meyakinkan orang tuanya lebih penting daripada apapun. Paman, bibi, begitulah adanya. Namun, Departemen Keamanan kami memiliki aturannya sendiri. Awalnya, masalah ini tidak dapat diumumkan ke publik, bahkan jika kalian berdua yang lebih tua tidak berhak mengetahuinya. Namun, Lin Sailing masih muda, jadi dia baru berusia 18 tahun. Itulah sebabnya kami membuat keputusan ini setelah mengajukan modal kami. Kami berharap kalian semua, sebagai orang tua dan walinya, akan berperan dalam melindungi Lin Sailing, dan kalian semua tidak dapat lagi dengan mudah ditipu. Ekspresi Yang Jun serius, dia berbicara dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Ling Kecheng dan Miao Chuisfeng, suaranya dipenuhi dengan air mata. Bahkan Ling Kecheng pun terharu saat melihatnya. Dengan kaki yang pincang, Ling Kecheng berjuang untuk berdiri dengan dukungan Miao Chuisfeng dan bersumpah dengan sungguh-sungguh, kawan-kawan, jangan khawatir. Lin Sailing adalah putri satu-satunya kami pasti akan melindungi keselamatannya. Sebelumnya,
kami masih tidak mengerti mengapa perilaku putri saya begitu tidak normal, tetapi hari ini, kedua kawan saya datang mengunjungi saya, membuat saya kembali sadar. Ini semua salahku karena begitu kacau. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu seperti memancing serigala ke dalam ruangan? Paman, Bibi, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Peraturan departemen kami ketat. Selain itu, membiarkan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun menyimpan rahasia seperti itu memang agak berlebihan. Namun, semuanya untuk tanah air, dan semuanya untuk kebangkitan bangsa. Kata-kata Yang Jun sangat mulia, bahkan dia sendiri merasa wajah dan lehernya merah, tetapi Ling Kecheng masih mempercayainya sepenuhnya, dan semacam kebanggaan muncul dalam dirinya. Paman, Bibi, Lin Sai Ling telah kembali ke rumah dengan selamat, dan kami telah menjelaskan situasinya secara kasar kepada kalian berdua, masih ada hal yang harus kita urus, jadi jangan berlama-lama lagi. Setelah mengatakan itu, Yang Jun dan Charlie Qin berdiri hampir bersamaan. Charlie Qin menghela napas lega dalam hatinya, akhirnya selesai juga, mengkhianati orang lain memang sulit dilakukan, untung saja Yang Jun ada di sini, kalau tidak siapa tahu apa yang mungkin terungkap. Ling Kecheng berkata dengan lembut, kawan-kawan, kalian berdua, jangan terburu-buru pergi. Yang Jun menolaknya, tidak perlu paman, kita masih punya misi yang harus diselesaikan, jadi tidak nyaman bagi kita untuk tinggal lebih lama lagi. Melihat mereka berdua sudah memutuskan, Ling Kecheng tidak mendesak mereka untuk tinggal lagi, dan malah memberi isyarat kepada Lin Sai Ling, gadis, tidak mudah bagiku untuk mengirim dua rekanmu untuk mengantarmu pulang di hari yang panas seperti ini. Baiklah. Lin Sai Ling langsung tersenyum dan berdiri di belakang Yang Jun dan dia, dan mengikuti keduanya saat mereka berjalan keluar pintu. Mereka bertiga berjalan ke rumah Lin Sai Ling. Baru saat itulah dia berhenti. Yang Jun dan Charlie Qin sama-sama berbalik, karena mereka tahu bahwa Lin Sai Ling pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Lin Sai Ling tersenyum lebar, wajahnya yang cantik seperti peri dalam lukisan, membuat Yang Jun dan Charlie Qin terkejut. Kalian berdua, akting hari ini cukup bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mengingat kebaikan ini. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Lin Sai Ling tersenyum puas dan berkata kepada Yang Jun dan Charlie Qin. Charlie Qin tampak tak berdaya, tetapi Yang Jun sebaliknya. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Nona Lin Sai Ling, bisakah kau benar-benar tidak ikut kami kembali ke ibu kota? Sebagai anggota Pedang Biru, Yang Jun tentu saja harus memikirkan Pedang Biru. Dia tidak sabar menunggu Lin Sai Ling berubah pikiran dan kembali ke ibu kota bersamanya. Lin Sai Ling terkekeh, dan menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, pertama, aku masih belum menyelesaikan studiku di Linhai, kedua, Kevin Ye ada di Linhai, dan dimanapun dia berada di dunia ini, aku akan berada dimanapun dia berada. Yang Jun menghela napas dalam-dalam, dan bergumam, aku benar-benar tidak tahu sudah berapa tahun bocah Kevin Ye itu mengembangkan berkah ini, gadis cantik dari Linhai ini praktis telah mengitarinya. Tepat saat Yang Jun sedang berbicara dengan Lin Sai Ling, Charlie Qin tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Nona Lin Sai Ling, kami pada dasarnya telah memenuhi semua permintaan Anda, tetapi apa yang telah Anda setujui untuk dilakukan? Lin Sai Ling menghentikan Yang Jun dengan lambaian tangannya, jangan khawatir, jika saya mengatakannya dengan lantang, maka itu akan terjadi secara alami. Jika Pedang Biru Anda menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan, datang saja temui saya di Linhai, saya akan membantu Anda menyelesaikannya secara pribadi. Lin Sai Ling kemudian menggoda Charlie Qin sekali lagi, tentu saja, jika kamu tertarik dengan Gunung Mao, aku masih punya kata-kata yang sama, aku bisa mengajakmu memperluas wawasanmu, dan membiarkanmu merasakan apa itu mantra timur yang sebenarnya. Charlie Qin begitu takut hingga dahinya basah oleh keringat, dia segera melambaikan tangannya, lupakan saja, ini tidak perlu. Aku akan mengurus situasi di Gunung Mao. Lin Sai Ling tertawa hambar saat dia berkata, dia sudah sangat gugup dan takut, dasar pengecut. Setelah digoda oleh Lin Sai Ling, wajah Charlie Qin memerah sampai ke lehernya, tetapi dia masih tidak berdaya untuk membantah dan hanya bisa mendengarkan. Charlie Qin saat ini menarik-narik sudut pakaian Yang Jun, berharap dia bisa segera melarikan diri. Tetapi Yang Jun tampaknya kerasukan, dia memiringkan kepalanya dan menatap Lin Sai Ling, seolah-olah dia punya banyak pertanyaan. Sambil tersenyum tipis, Yang Jun tiba-tiba berbicara, Nona Lin Sai Ling, saya masih punya satu pertanyaan terakhir, apakah ini bisa dianggap sebagai gosip pribadi saya? Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Ceritakan saja. Yang Jun terkekeh dan berkata, sebenarnya,
Saya sangat ingin tahu, apakah yang dikatakan oleh Spirit Master Huang itu benar atau tidak. Apakah Anda adalah iblis yang merasuki tubuh Anda? Jika Anda benar-benar dirasuki oleh monster berusia 1000 tahun, masuk akal bagi Anda untuk memiliki teknik dan kekuatan sihir yang begitu kuat. Tetapi jika memang demikian, mengapa Anda begitu berbeda dari dua orang tua di atas, dan tidak ragu-ragu membiarkan kami menipu mereka dengan berpura-pura? Saya benar-benar tidak mengerti alasan di balik ini. Saat Yang Jun mengatakan ini, ekspresi Lin Sailing tiba-tiba berubah, dan terkadang cerah terkadang gelap. Charlie Qin sangat takut sehingga dia hampir mati. Dia berteriak dalam hatinya, Yang Jun, dasar bodoh, apa yang kamu katakan itu tidak baik, kamu harus mengatakan ini. Bagaimana jika, tanpa menunggu gerutuan batin Charlie Qin berakhir, Lin Sailing terkekeh dan berkata, anak kecil, kamu memang cukup penasaran, tetapi tidakkah kamu tahu pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Namun, Yang Jun tetap tidak tergerak. Aku hanya ingin sampai ke dasar masalah ini, itu saja. Aku tidak punya niat untuk menyinggungmu. Lin Sailing melambaikan tangannya, mencari kebenaran itu baik, tetapi jangan berpikir bahwa kamu pintar. Baiklah, aku masih belum bisa menjawab pertanyaanmu ini karena levelmu masih terlalu rendah. Ketika kamu mampu menembus belenggu kemanusiaan dan menjadi dewa duniawi, kamu dapat menanyakan pertanyaan ini kepadaku lagi. Mungkin, aku akan memberitahumu dunia yang sama sekali berbeda. Saat dia berbicara, tubuh Lin Sailing tiba-tiba bergerak seperti angin, terbang langsung menuju Yang Jun dan Charlie Qin. Yang Jun dan Charlie Qin berteriak keras dalam hati mereka. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah elit pedang biru, prajurit yang kuat dalam kekuatan tempur. Namun, Lin Sailing adalah eksistensi di puncak tahap abadi duniawi, bagaimana mungkin mereka berdua menghindarinya? Telapak tangan itu dengan mudah mendorong blok Yang Jun dan Charlie Qin, dan tangan Lin Sailing berubah menjadi dua kuku jari yang menciprat keluar dengan permukaan halus putih bersih, tepat di atas kepala Charlie Qin dan Yang Jun. Gelombang energi murni yang bercampur dengan potongan-potongan ketenangan mulai terukir jelas di benak kedua orang itu. Brilian. Ini adalah pikiran pertama Charlie Qin. Namun setelah beberapa saat, suara lembut Lin Sailing, yang seperti suara Oriole, perlahan mencapai telinga Yang Jun dan Charlie Qin. Adapun seberapa banyak yang dapat Anda pahami, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Metode Lin Sailing sangat cepat, jadi hanya sedikit orang di Taman Bunga Emas yang menyadarinya. Namun, di dalam Villa Lin Hai, Kevin Ye duduk dengan tenang di tepi kolam di halaman belakang. Tiba-tiba, senyum mengembang di sudut mulutnya. Daiwu, oh Daiwu, tak kusangka bahkan seorang gadis kecil sepertimu bisa memikirkan hal seperti itu. Sepertinya kau benar-benar ingin membina dua penerus lagi di alam fana ini.